HR itu sebenarnya ngurus apa sih? Kenapa di hampir setiap organisasi, kalau ada masalah orang, nama HR selalu muncul pertama. Rekrut salah, orang cepat keluar. Budaya katanya ada, tapi nggak terasa. Training jalan terus, tapi kinerja tetap segitu-gitu aja. Lalu kesimpulan yang paling sering muncul adalah, wah, HR kita bermasalah nih. Tapi jarang ada yang berhenti sejenak dan bertanya, apakah HR benar-benar gagal? Atau jangan-jangan ekspektasi kita terhadap HR yang memang sejak awal tidak pernah jelas? Kalau Anda pernah merasa frustrasi dengan fungsi HR di organisasi Anda, maka video ini tidak dibuat untuk menyalahkan siapapun. Ini dibuat untuk mengubah cara Anda melihat HR agar organisasi Anda tidak terus mengulang kekecewaan yang sama. Di banyak organisasi, HR itu sering diposisikan sebagai unit yang serba bisa. Ketika perusahaan butuh orang yang cepat, HR diminta untuk merekrut. Ketika sebuah budaya organisasi mulai rusak, HR yang diminta memperbaiki. Atau ketika konflik antar tim meledak, HR juga yang dipanggil sebagai penengah. Dan ketika engagement turun, HR diminta untuk menaikkan semangat. Bahkan ketika karyawan mulai kehilangan arah, di sini HR diharapkan membuat semua orang kembali loyal, produktif, dan juga bahagia. Nah, sekilas ini terlihat wajar, ya nggak sih? Karena semua urusannya manusia. Tapi sesungguhnya disinilah ilusi itu dimulai. Karena hampir semua permintaan itu datang setelah masalah terjadi. HR dipanggil saat orang sudah ingin resign. HR diminta bertindak ketika konflik sudah memanas. Dan HR disuruh memperbaiki performa ketika kepercayaan sudah rusak. Artinya, HR jarang dilibatkan di hulu. HR baru muncul di hilir. Dan ketika solusi tidak instan, HR dianggap lambat. HR dianggap birokratis. HR dianggap tidak strategis. Padahal di titik ini, HR bukan sedang gagal. HR sesungguhnya sedang dipaksa bekerja di medan yang sudah terbakar. HR dijadikan pemadam kebakaran organisasi. Masalahnya, kita sering lupa satu hal yang sangat mendasar. HR bukan diciptakan untuk memperbaiki keputusan yang salah. HR diciptakan untuk memastikan keputusan yang benar bisa berjalan konsisten, berulang, dan berkelanjutan. Jadi ketika HR terus-menerus dipanggil untuk menyelamatkan situasi yang darurat, itu bukan tanda HR-nya lemah, tapi itu adalah tanda organisasi tidak pernah membangun sistem yang mencegah masalah dari awal. Dan selama ilusi ini terus dipelihara, HR akan selalu terlihat sigut, tapi jarang benar-benar berdampak. Coba lihat ini bukan sebagai masalah HR, tapi mari lihat ini sebagai sebuah pola kepemimpinan. Di hampir semua perusahaan, keputusan strategis itu dibuat di level tertinggi. Owner dan top manajemen menentukan arah, menetapkan target, mengunci angka, lalu juga menentukan deadline. Kemudian struktur organisasi juga sudah disusun dengan begitu rupa dan cepat. Dan bukan berdasarkan kesiapan organisasi, tapi berdasarkan urgensi bisnis. Dan setelah semuanya diputuskan, baru deh HR-nya dipanggil. HR diminta untuk menyiapkan orang yang harus cepat, harus siap, dan tanpa banyak pertanyaan. Padahal arah sudah ditentukan, resiko juga sudah dikunci, dan asumsi soal tenaga kerja yang diperlukan dianggap sudah selesai. HR masuk bukan sebagai arsitek, tapi sebagai eksekutor atas keputusan orang lain. Maka sekarang pertanyaannya bukan kenapa HR-nya sering tidak tepat, tapi
pertanyaannya adalah bagaimana mungkin HR itu bisa tepat jika tidak pernah dilibatkan saat keputusan penting dibuat? Bagaimana HR bisa merekrut dengan presisi jika definisi prioritas berubah setiap kuartal? Lalu bagaimana HR bisa membangun budaya jika perilaku pimpinan berbeda-beda dan tidak pernah disejajarkan? Bagaimana HR bisa menjaga engagement jika beban kerja terus naik, sementara ekspektasi tidak pernah dinegosiasikan? Sehingga di titik ini, HR tidak sedang membangun masa depan organisasi. Jadi sesungguhnya HR hanya mengelola konsekuensi dari keputusan yang sudah dikunci sebelumnya. HR bekerja di hilir, sementara resiko manusia diciptakannya di hulu. Dan disinilah ironi terbesar terjadi. Organisasi kecewa pada HR karena mengharapkan HR menyelesaikan sesuatu yang bahkan kepemimpinan tertinggi belum pernah beres secara sadar. Ini bukan soal HR datang terlambat, ini soal keputusan penting selalu dibuat tanpa mempertimbangkan manusianya sebagai sistem. Dan selama pola ini tidak diubah, maka HR akan selalu terlihat sibuk, selalu terlihat kurang strategis, dan selalu jadi pihak yang disalahkan. Bukan karena HR gagal, tapi karena organisasi tidak pernah memberinya kesempatan untuk berhasil. Ini bagian yang biasanya tidak nyaman untuk didengar, terutama oleh orang HR, dan bahkan lebih tidak nyaman lagi bagi para pimpinan di organisasi. Karena ada satu fakta sederhana yang jarang diucapkan secara jujur, bahwa sesungguhnya HR bukan pemilik keputusan strategis. HR di perusahaan tidak menentukan visi, HR tidak memilih model bisnis, HR juga tidak memutuskan mau tumbuh agresif atau bermain aman. HR tidak memegang setir. HR juga bekerja berdasarkan keputusan kepemimpinan tertinggi. Jadi, disinilah titik refleksi itu dimulai. Karena artinya, kualitas kerja HR selalu mencerminkan kualitas keputusan di atasnya. Jika arah organisasi tidak jelas, maka HR hanya bisa membangun satu sistem yang rapi untuk tujuan yang kabur. Jika leadership tidak satu suara, HR hanya bisa menjadi penengah administratif, jadi bukan sebagai penjaga budaya. Maka jika prioritas berubah-ubah, HR hanya bisa menyesuaikan kebijakan dan bukan menciptakan stabilitas. Bahkan, sistem HR yang paling canggih pun tidak akan mampu menutup kekosongan kepemimpinan. Tidak ada tuh yang SOP yang bisa menggantikan arah. Tidak ada KPI yang bisa menambah ketidaktegasan. Dan juga tidak ada program engagement yang bisa menyelamatkan organisasi dari kepemimpinan yang ragu-ragu. Maka di titik ini, sesuatu yang ironis kemudian terjadi. HR mulai terlihat salah. Salah rekrut, salah bangun budaya, salah mengelola konflik. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah HR sedang mengikuti arah yang memang sejak awal salah atau tidak pernah benar-benar jelas. Ini momen yang biasanya membuat orang terdiam. Karena tanpa disadari, banyak owner dan leader menuntut HR menjadi dewasa, menjadi matang dan strategis. Sementara arah yang mereka berikan masih setengah jadi. Dan mungkin sekarang saat Anda mendengarkan bagian ini ketika saya berbicara, ada satu kalimat yang terasa familiar. Duh, sepertinya HR saya nggak jalan nih. Padahal yang lebih jujur adalah, sepertinya saya belum benar-benar jelas dengan arah yang saya minta ke mereka jalankan. Jika pemikiran itu muncul, maka jangan buru-buru dan pasif, karena
Kesadaran itulah titik awal organisasi berhenti berputar di masalah yang sama. Sekarang mari kita berhenti sebentar, tarik nafas, dan mari kita riset ekspektasi ini dengan jujur. HR tidak diciptakan untuk menjadi pahlawan organisasi. HR juga bukan pemadam krisis, bukan penyelamat moral organisasi, dan bukan solusi instan untuk sebuah keputusan yang sudah terlanjur salah. Tetapi HR sesungguhnya diciptakan untuk menjadi arsitek sistem manusia. Bukan yang paling terlihat, tapi yang paling menentukan apakah organisasi bisa berjalan tanpa terus-menerus bergantung pada satu orang. Peran HR sebenarnya sederhana, tapi berat. Ada 4 area yang cukup besar yang menjadi inti kerja HR. Yang pertama adalah menerjemahkan arah bisnis ke dalam sistem manusia. Setiap organisasi tentunya punya visi, benar nggak? Punya target, punya juga strategi. Masalahnya, visi sering berhenti di presentasi. Target berhenti di angka. Strategi berhenti di ruang rapat. HR memastikan semua itu turun ke realitas kerja sehari-hari. Menjadi struktur yang jelas, peran yang tegas, kompetensi yang relevan. Bukan sekedar job description, tapi ekspektasi kerja yang memang bisa dijalankan oleh manusia pada faktanya, realitasnya, dengan keterbatasan yang nyata tentunya. Jadi jika arah bisnisnya kabur, maka di sini HR tidak bisa menciptakan kejelasan. Tapi jika arahnya jelas, maka HR bertugas memastikan bahwa tidak ada yang hilang di level operasional. Lalu yang kedua adalah menjaga konsistensi organisasi. Organisasi jarang rusak karena tidak punya nilai. Tapi organisasi rusak karena nilai hanya hidup sebagai artefak. Tertulis di poster atau diucapkan di town hall, tapi hilang di keputusan sehari-hari. Nah, di sini HR menjaga aturan, standar, dan nilai tidak berubah tergantung siapa atasannya. Agar adil, tidak relatif. Agar tegas, tidak selektif. Agar kinerja tidak ditafsirkan sesuka hati. Maka konsistensi inilah yang menciptakan rasa aman psikologis. Dan tanpa rasa aman, tidak ada budaya yang bisa bertahan. Lalu yang ketiga adalah memperbesar dampak kepemimpinan. HR tidak menggantikan leader, HR juga tidak mengambil alih peran kepemimpinan, tapi HR menciptakan sistem agar keputusan para leader tidak bergantung pada satu atau dua orang saja. Agar organisasi tidak lumpuh ketika satu orang absen. Agar standar kepemimpinan bisa direplikasi, bukan diwariskan secara informal. Jadi ketika HR kemudian bekerja dengan benar, kepemimpinan tidak menjadi bottleneck, tapi malah menjadi multiplier. Lalu yang keempat adalah mengelola resiko manusia, turnover, konflik, burnout, disengagement. Nah, ini bukan isu emosional, tapi ini adalah resiko bisnis. Setiap resign adalah kehilangan kapasitas. Setiap konflik adalah kebocoran energi. Dan setiap burnout sesungguhnya adalah biaya tersembunyi. HR tidak ada untuk menghapus risiko itu secara ajaib tentunya. Tapi HR ada untuk mengidentifikasi, untuk mengukur, dan menguranginya sebelum berubah menjadi krisis. Jadi jika ekspektasi terhadap HR berada di luar 4 area ini, kekecewaan pasti hampir terjadi. Bukan karena HR-nya nggak bekerja ya, tapi karena kita mengharapkan HR menjadi sesuatu yang memang tidak pernah ditugaskan untuk itu. HR sering dianggap tidak strategis, bukan karena HR tidak berpikir strategis, tapi karena cara kerja HR yang memang tidak terlihat spektakuler. HR sesungguhnya bekerja di belakang layar. Keputusan HR jarang menghasilkan efek instan. Dampaknya,
tidak langsung terlihat di laporan bulanan atau grafik penjualan. Hasil kerja HR sering baru terasa dalam hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Dan disinilah benturannya terjadi. Organisasi yang terbiasa berpikir jangka pendek, maka akan selalu kecewa pada fungsi yang bekerjanya jangka panjang. Masalahnya, HR sering dipaksa untuk menunjukkan dampak instan. Sementara organisasi tidak mau membayar harga konsistensi. HR diminta membangun budaya, tapi perilaku pimpinan tidak mau berubah. Yang diubah malah justru anggota timnya. Yang ditekan justru level yang di bawahnya. HR diminta untuk menurunkan turnover, tapi beban kerja terus meningkat. Ekspektasinya nggak realistis. Dan bahkan aktivitas manual serta administratif tidak pernah disederhanakan. HR diminta untuk meningkatkan engagement, tapi keputusan bisnis terus menggerus energi tim. Dan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, organisasi kemudian mencari penyebab yang paling aman. HR lagi-lagi menjadi kambing hitam yang paling mudah. Bukan karena HR-nya yang paling salah, tapi karena memang HR yang paling dekat dengan masalah manusia. Maka di titik ini, HR terlihat tidak strategis. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah HR dipaksa menjalankan strategi di atas sebuah fondasi yang tidak pernah dibuat secara kokoh. Tidak ada fungsi yang bisa strategis di organisasi yang tidak sabar dengan proses jangka panjang. Dan selama paradoks ini tidak disadari, HR akan terus bekerja keras, terus terlihat sibuk, dan terus disalahkan untuk sebuah kegagalan yang bersifat sistemik. Jadi, sebelum bertanya, kenapa HR kita selalu salah? Mungkin pertanyaannya perlu diubah. Apa sebenarnya yang kami harapkan dari HR? Dan apakah kami sebagai leader sudah jelas dengan arah kami sendiri belum? HR tidak diciptakan untuk menyelamatkan organisasi. HR diciptakan untuk menjaga organisasi yang sudah dipimpin dengan benar. Kalau ekspektasi tidak pernah disepakati, kekecewaan akan selalu berulang. Jadi jika video ini membuat Anda berhenti sejenak dan berpikir, maka simpan insight ini. Bukan untuk HR Anda, tapi untuk cara Anda memimpin.